Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amin. Karena pada baca pantun, maka saya baca pantun juga. Gadis Melayu terkenal santun, ramah gemulai bergaun oranye. Izinkan saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bengkulu yang sangat keren. Yang saya hormati Pak Wakil Gubernur, kalau gayanya sih kayak gaya Bung Karno. Pak Wakil Gubernur ya teman lama, rupanya sempat mondok di Gontor di Banyuwangi. Nah, kita sama-sama pernah bupati, saya juga di periode. Pak Wali Kota, saya baru tahu adiknya Pak Zulkifli Hasan. Ya. Selamat ulang tahun Pak Wali dan Pak Wakil Wali Kota. Selamat. Saya tadi kaget saya. Ini benar wali kotanya dipakai tongkat berjenggot. Kaget saya. Saya pikir kok ada. Tepuk tangan saya. Pak Ketua DPRD dan para Wakil Ketua DPRD, teman-teman DPRD yang saya hormati, saya bacakan para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para pejuang yang mau saya sebut satu persatu, teman-teman dari instansi vertikal, Forkopimda, para bupati, wakil bupati, dan seluruh teman-teman yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Tadi saya tanya, nyebut nama terus belakangnya kayak apa bu? Nah, kayak orang rumah. Saya kira ternyata dengan istri dia. Jadi saya tadi baru tahu mikir saya dari bodoh. Dan saya baru tahu kenapa Bung Karno terpatri akhirnya oleh putri Bengkulu. Ternyata orang Bengkulu baik-baik dan cantik-cantik. Terus saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur pada hari ini Allah mentakdirkan saya bisa hadir di acara ulang tahun Kota Bengkulu yang sangat bersejarah yang tadi kita dengarkan sejarahnya. Saya mestinya kemarin hadir Pak sekalian. Ternyata sering sekali acara itu gagal ketika sidang TPA. Jadi TPA ini tim penentu untuk eselon 1. Kemenpan RB itu bersama kepala bin ini anggota tetap. Jadi nggak boleh diwakilkan. Maka Pak Zulkifli Hasan pun kemarin karena sudah mengganti 2 eselon 1-nya di India langsung balik lagi ke Indonesia. Maka kemarin siang Pak Menteri Bappenas baru landing di Australia, langsung terbang lagi ke Jakarta rapat TPA kemarin. Tapi hari ini alhamdulillah aman karena nggak ada sidang kabinet karena presiden sedang ke Singapura. Maka saya ditakdirkan Allah untuk bisa datang ke sana. Maka atas nama pribadi dan pemerintah dan mental itu saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota Bengkulu yang tagline-nya luar biasa tadi. Apa tadi? Religius kotanya, bahagia warganya. Tepuk tangan saya kira. Bahagia inilah yang sedang ingin dicapai. Karena banyak orang, uangnya banyak, gajinya besar, fasilitasnya cukup, tapi mereka tidak bahagia. Ada banyak dengan pendapatan yang biasa-biasa saja, dengan rumah yang tidak mewah, tapi karena dia bahagia, maka kemudian hidupnya sehat. Dan inilah saya kira tagline yang luar biasa untuk Kota Bengkulu. Selamat ulang tahun untuk Kota Bengkulu. Mudah-mudahan Bengkulu terus jaya, diberkahi oleh Allah SWT. Ibu dan saya hormati, saya sengaja hari ini ingin bermalam di Bengkulu karena kami lihat ada pelayanan publik yang perlu disupport, perlu didorong. Sehingga dengan demikian kami ingin mengajar kepada ASN. Saya nanti akan bertemu teman-teman di Pemprov. Saya juga akan diskusi dengan mahasiswa. Nanti saya akan bertemu dengan beberapa teman-teman di Bengkulu untuk mendorong bagaimana birokrasi ini bergerak dan bergerak. Oleh karena hari ini saya bawa rombongan cukup banyak. Bu Dia bisa berdiri. Bu Deputi Pelayanan Publik, Ibu Profesor Dr. Diah Natalisa. Kalau yang belum kenal dia ini kakaknya Mendagri Bapak Tito Karnavian. Kemudian sebelahnya ada staf ahli dan staf khusus yang berdiri dan para asdep yang saya ajak pada kesempatan ini. Bu Novi yang merasa asdep dan lain-lain, kecuali yang tidak merasa asdep tetap duduk. Ini saja supaya kalau ada pertanyaan teknis teman-teman di lapangan nanti bisa saya kerahkan bersama-sama. Kami ingin mendampingi Bengkulu agar Bengkulu bangkit birokrasinya dan rakyatnya ke depan supaya bisa lebih terlayani. Anggota Dewan yang terhormat dan teman-teman semuanya, proses reformasi kemudian demokrasi
dan juga birokrasi itu hanyalah instrumen. Ini adalah bagian dari cara, tetapi tujuan kita adalah bagaimana rakyat ini sejahtera. Oleh karena itu ketika saya dipanggil oleh Bapak Presiden untuk menjadi Menpan RB, saya sering sampaikan kalau pemain bola ini Pak Wali, saya ini diajak main di babak kedua menit ke-13. Dan tidak ada perpanjangan waktu. Jadi babak kedua menit ke-13. Bola yang harus dimasukkan banyak, agendanya besar sekali. Mulai menyelesaikan urusan internal ASN yang dulu masih kita dengar rumit untuk ngurus kenaikan pangkat, masih rumit untuk mengurus apa yang disebut dengan perpindahan jabatan, kelas jabatan, jabatan fungsional yang masih dirasa rumit. Banyak ASN dan guru masih merasa rumit untuk ngurus kenaikan pangkat. Bahkan banyak ASN yang masih sibuk ngurus ngisi angka kredit yang kadang masa depannya dianggap belum terlalu jelas untuk jabatan fungsional. Betul tidak Pak Sudi? Kalau yang nambut-nambut pasti anggota dewan. Inilah maka kami tentukan skala prioritas buat sekalian. Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Wakil Gubernur, anggota dewan yang terhormat pasti sama. Urusannya banyak, aspirasi rakyat banyak. Maka Bapak Ibu perlu menentukan skala prioritas. Sengaja saya ingin sampaikan ini di hari yang berbahagia bagi Kota Bengkulu. Sekaligus saya sharing bagaimana ketika saya menjadi Bupati Banyuwangi. Begitu juga ketika kami jadi Bupati Banyuwangi, kami harus menentukan skala prioritas. Ribuan aspirasi rakyat, keinginan rakyat tidak mungkin kami kerjakan semua. Karena kalau mengerjakan semua, ada anggaran terbatas, kekuasaan terbatas, dan waktu memimpin terbatas. Maka kalau semua dikerjakan, biasanya gagal semua. Istilah Pak Presiden, anggaran ini jangan dibagi jangan bagi-bagi rokok. Maka kemudian kami tentukan skala prioritas. Apa masalahnya waktu itu di Banyuwangi? Banyuwangi tidak terlalu dikenal di Jawa Timur waktu itu. Orang kalau mau berwisata ke Malang, paling orang kalau ke Bali hanya lewat penyeberangan di Banyuwangi. Turun dari bis kencing, naik bis lagi, berangkat ke Bali. Alias Banyuwangi tempat transit orang pipis. Maka kemudian kami lihat ada potensi yang kami harus mengkopi Jakarta. Karena hirup pikuk Jakarta, banyaknya mall dan eskalator kadang dikopi oleh daerah, padahal itu belum menjadi ukuran kemajuan daerah. Itu kemajuan yang artifisial karena tidak menentukan pendapatan daerah. Apa yang kami putuskan waktu itu? Oh, ternyata kemiskinan waktu itu sangat tinggi, 20,4%. Income per kapita kami jauh di bawah kota-kota di Jawa Timur, hanya 14 juta, Malang sudah 19 juta.